Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di Telling Skripsinya Deka. Dan di video ini aku akan mereview atau membedah skripsi di bagian lampiran ya. Setelah sekian lama aku tidak membuat video mengenai skripsi, aku akan melanjutkan bedah skripsi aku insya Allah sampai akhir, sampai lampiran, sampai rumus-rumus nanti ya. Oke, jadi langsung aja. Oke, yang pertama adalah Appendix 1. This is about lesson plan of control class. Jadi kan aku kan ini ya, experimental class dan ada pengajarannya. Nah, butuh yang namanya lesson plan atau apa tuh bahasa Indonesia lupa. Punya lesson plan ya. Nah, ini di bagian ini di bagian pertama ini adalah lesson plan buat si control class dulu. Ini isinya. Jadi lesson plan kelas biasa seperti ini sih, kayak lesson plan pada umumnya ya. Ini aku masih pakai lesson plan yang tradisional. Lesson plan yang belum terkini ya. Jadi masih full banget semua aspeknya harus ada. Ada core competence. Ini isinya tentang seperti ini ya, harus diurutkan sama sih seperti kayak KD itu loh, kompetensi dasar itu loh. Nah, kan ada KD 1, KD 2 ya. Di sini kan karena aku bahasa Inggris jadi harus dalam bahasa Inggris nih. Oke. Sorry, tadi harusnya. Nah, terus ini ada basic kompetensi sama indicators. Ya, oke. Sorry teman-teman agak belepotan setelah sekian lama nggak ngomong ngomongin masalah skripsi ya. Jadi agak canggung nih, maaf sekali. Oke, selanjutnya ada basic kompetensi indikator. Ya seperti biasa sih di sini yang bagian kanan ini adalah basic kompetensinya disesuaikan dengan indikatornya. Kan biasanya basic kompetensi itu kan lebih general. Nah, indikator ini kayak lebih spesifik gitu. Sama, oke. Nah, setelah itu ada learning objective seperti biasa, ada learning material, ada language elements. Nah, karena di sini kan mau bahas lampirannya aja, bukan mau membedah lesson plan-nya, jadi mungkin aku akan secara brief aja ya. Oke. Nah, ini ada learning technique, learning media and source. Nah, di sini sebenarnya sama nih antara di lesson plan yang control class sama nanti yang di bagian 2 ada lesson plan of experimental class. Cuma bedanya ada di ini. Ada di what is it? Learning activitiesnya. Jadi kalau di sini kayak kalau control class itu masih biasa gitu, pengajarannya tanpa game, biasa aja. Jadi seperti ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini second meetingnya kan aku gamenya dibagi menjadi 3 kali ya. Jadi ada second meeting, dan ada third meeting, serta ada hari untuk pretest dan post test. Oke, sampel learning assessment. Tulis deh apa aja penilaiannya, contohnya seperti biasa. Udah, ini adalah soal-soal yang diujikan. Ada yang pertama adalah mengobservasi picture seperti biasa. Nah, terus karena aku tuh descriptive text ya. Jadi descriptive text. Bukan, astagfirullah, aku simple present tense. Nah, makanya aku di sini pakai teks-teks yang pakai simple present tense seperti ini. Ada activity nama activity-nya ya. Dan ada instruction-nya, sorry ya Allah. Oke. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat aja di sini. Terus ada answer key-nya jangan lupa. Lanjut di appendix 2. Lesson plan of experimental class sama ya isinya ya. Bedanya cuma di ini teman-teman, tadi learning activitiesnya. Sorry agak cepet-cepet. Nah ini, jadi aku mulai di hari pertama aku mulai memperkenalkan playing Jeopardy game, sama kayak review ulang si simple present tense-nya ke anak si experimental class-nya. Terus second meeting-nya mulai game lagi. Terus ada ini lagi, game lagi di third meeting-nya sama. Dan di setiap game kan ada penilaiannya. Oke, seperti ini sama semua, serius sama. Nah, aktivitasnya juga sama.
ini mungkin kayak dibedain di hari pertama aku pakai activity mana, activity 1, activity 2. Ini cuma di bagian pertanyaannya doang dimasukin ke game. Tapi untuk pertanyaan dan lain-lainnya sama, cuma bedanya kayak cara penerapannya. Kalau di kontrol kelas itu seperti biasa, kelasnya cuma dikasih soal kertas gitu ataupun dalam LCD. Tapi kalau ini kita bentuknya dalam bentuk game tuh ya. Terus sorry agak cepat. Maksudnya kan biar dalam satu video kita dapat banyak, jadinya aku agak cepat ya teman-teman. Oke. Good. Nah, di sini ada appendix 3. Ini udah mulai masalah pretest. Jadi inilah pretestnya teman-teman. Aku dalam bentuk multiple choices, I mean. Jadi seperti ini ya. Ini contohnya. Ini adalah soal yang aku ujikan di pretestnya. Simple present tense semua. Nah, ada answer key-nya jangan lupa. Terus di bagian post testnya itu sama, cuman kayak lebih ini sih, dan harus sama ya indikatornya ya di pretest sama post testnya, cuman beda aja soalnya. Mungkin kayak beda namanya sama beda patternnya mungkin ya, itu bisa dibilang begitulah. Oke, next. Setelah post test ini jangan lupa ada answer key-nya juga. Nah, setelah itu appendix 5. Aku cukup banyak nih appendix-nya teman-teman, lampirannya. Ada individual competence of control class. Jadi ada hasil kompetensi individunya atau hasil penilaian individunya ya. Nah, inilah hasilnya. Ini aku pakai Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi dan pakai rumusnya seperti yang ada di bab 3. Inilah hasilnya. Oh ya, ini tuh adalah nama, ini aku nggak tulis nama. Ini adalah nomor absen. Ini adalah yang salah, ya. Dan ini adalah jumlah soalnya. Dan ini adalah presentasinya, dan ini kategorinya. Seperti ada kategorinya ya, seperti ada di bab 3. Oke teman-teman, udah dulu ya.